Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Islam TV, yang mana Islam TV akan membahas tentang untuk para ibu demi masa depan putrinya. Yang baru bergabung di channel ini, bisa tekan dulu ya subscribe dan lonceng notifikasinya supaya channel ini berkembang, dan kami ucapkan terima kasih. Untuk para ibu demi masa depan putrinya, sahabat Islam TV yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama, hormatilah suamimu ketika dia di rumah atau di luar rumah, dan bersegeralah memenuhi kebutuhannya, khususnya di depan putra-putrinya. Yang kedua, jangan bertikai dengan suami di depan anak-anak. Never. Perselisihan yang terjadi tidak boleh melewati pintu kamar tidur. Yang ketiga, sengajalah meminta izin suami di depan putri-putrinya bila ingin masuk atau keluar atau apa saja. Yang keempat, jangan pernah menampakkan pembangkangan atas perkataan suami di depan putri-putrinya. Bagi istri-istri penguasa terhadap suaminya yang ikut campur dalam segala urusan suaminya, maka menginterogasi suami, kenapa jendelanya dibuka, bagaimana kamu keluar sendirian kemarin, kenapa beli roti ini, dan lain-lain sebagainya. Seakan dialah komandan di rumah, menyuruh, memerintah, dan melarang di rumah. Yakinlah bahwa putri-putrinya kelak akan menjadi fotokopi dirinya. Secara otomatis dia akan menguasai suaminya seperti yang dia lihat di ibundanya. Dan bila ternyata dia mendapatkan suami yang memiliki kepribadian yang berbeda dengan ayahnya, maka tidak solusi kecuali cerai. Yang keenam, seorang istri tidak boleh memberikan izin bagi lelaki untuk memasuki rumahnya dikala suaminya tidak di rumah, walaupun dia itu adalah teman dekat, keluarga, ataupun tetangga. Yang ketujuh, seorang ibu yang mulia akan bersolek dan berdandan untuk suaminya. Dengan sengaja dia menunjukkan hal itu di depan putra-putrinya, seraya menjelaskan bahwa itu adalah hak suami. Dan dia juga tidak bersolek ketika keluar rumah atau di depan orang yang bukan suami untuk memberi contoh nyata pada putra-putrinya. Yang kedelapan, istrinya yang solehah tidaklah pelit dan tidak pula boros untuk urusan rumah. Dia berada di tengah. Yang kesembilan, sangat indah sekali bila anak-anak meminta sesuatu pada ibunya dan sang ibu berkata kepada mereka, kita akan menanyakannya pada ayah, dan kita tidak akan melakukan sesuatu kecuali bila direstui olehnya. Dengan sering kalinya melakukan hal ini, maka akan tertancap di dalam diri putra-putri menyerahan tongkat kepimpinan pada lelaki. Dan tidak boleh seorang wanita menelanjangi suaminya dari pakaian kepemimpinan dengan dalih gender dan kebebasan. Yang ke-10, istri yang soleh akan menyambut kedatangan suaminya dengan wajah yang ceria dan tidak langsung mengadukan tingkah anak-anak yang menyebalkan atau tetangga ataupun siapa saja. Namun ia akan mencari waktu yang tepat. Yang ke-11, tidaklah elok seorang istri mengadukan kehamilannya, urusan menyusui, atau pekerjaan rumah di depan putra-putrinya, karena hal itu akan terekam di memorinya. Yang ke-12, tatkala ada tetangga atau teman wanita memintanya untuk turut berkunjung ke rumah fulanah, hendaklah
sang ibu berkata pada mereka dan diperdengarkan pada putra-putrinya, "Aku akan memberitahu suamiku, bila dia setuju maka aku akan ikut." Dan tatkala suaminya datang, maka ia memberitahu suaminya tanpa nada paksaan apakah ia diperbolehkan untuk berkunjung ke rumah fulanah. Dan bila suaminya diam saja, maka ia tidak memaksa dan langsung memberitahu temannya bahwa ia tidak bisa ikut di depan putra-putrinya. 13. Bila sang ayah memerintahkan kepada anggota keluarga suatu perintah, maka hendaklah sang ibu bersegera melaksanakannya dalam menyuruh anak-anak bersegera dan mengajarkan pada mereka pentingnya mematuhi perintah suami. Tatkala anak-anak merasakan hal itu, maka ia akan tumbuh besar menghormati nahkoda yang kelak mengemudikan bahteranya agar tidak pecah dan tenggelam di samudra. Yang ke-14, tatkala seorang istri meminta kepada suaminya berbagai macam permintaan yang melelahkan suaminya karena ketidakmampuannya, maka kelak putrinya akan menirunya tatkala mereka menjadi istri. Yang ke-15, seorang istri yang duduk ngobrol bersama tetangga atau temannya menceritakan rahasia-rahasia rumah tangganya, maka kelak putrinya akan dengan mudah menyingkap rahasia suaminya di depan orang lain tatkala ia menjadi istri. Insya Allah dengan menjalankan nasihat-nasihat ini, kelak putra-putri kita akan menjadi istri-istri dan ibu-ibu yang mencetak mujahid dakwah masa depan. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertawakal. Al-Furqan ayat 74. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.